Gini ya, kalau waktu itu kita masih terkendala dengan COVID ya, tiba-tiba ada muncul tensi baru yaitu perang Rusia dan Ukraine. Dan kita melihatnya ini belum ada tanda-tanda berakhir. Dan kalau kita melihat dampak dari perang tersebut itu menyebabkan terbatasnya pasokan dan berdampak pada tingginya harga energi dan pangan dunia. Dan kalau kita melihat di dalam harga pangan dan energi yang terjadi ini memang sudah ada tanda-tanda stabil dan mengingat beberapa negara sudah meningkatkan pasokan minyak dan gas. Harga minyak sudah menurun seiring dengan penarikan strategi petroleum reserve oleh Amerika menjadi 2 digit, yang awalnya 3 digit selama triwulan 1 hingga triwulan 3 2022. Nah, kalau di kasus Eropa memang kenaikan harga komoditas ini sangat berdampak pada ekonomi di kawasan tersebut. Dan ini menyebabkan sektor manufaktur harus menanggung tingginya biaya produksi sehingga bersamaan terjadi pada penekanan ekonomi dunia dan inflasi. Mungkin itu terkait dengan impact-nya seperti itu, Mbak. Oke, Makasih, Mbak. apakah dengan harga energi dan juga komoditas yang tengah melandai saat ini artinya tidak akan membuat inflasi akan semakin tinggi? Karena kita tahu bahwa inflasi saat ini menjadi tantangan khusus bagi sejumlah bank sentral di dunia, Pak Chandra. Iya, jadi terkait dengan inflasi memang ketika kita bicara ya tahun 2022 ini cukup tinggi dan ini memang menyebabkan beberapa bank sentral di dunia itu meningkatkan suku bunganya. Nah, tetapi dengan adanya menurunnya atau meredanya normalisasi beberapa harga komoditas dan ini akan mulai turun, tetapi memang suku bunga masih dalam leveling yang cukup tinggi, Bu. Mungkin Oh, di situ. oke. Dan beberapa gangguan rantai pasok juga kita nilai sudah mulai mereda, tercermin dari menurunnya Global Supply Chain Pressure Index dan turunnya biaya logistik pengangkutan kargo. Mungkin seperti itu. Kalau tadi kita berbicara soal perekonomian global, lalu bagaimana Pak dampaknya bagi tanah air? Karena kalau kita lihat Indonesia ini kan memang saat ini menjadi salah satu negara eksportir Pak, meskipun memang komposisinya tidak sebesar net importir. Ya, terima kasih Mbak terkait dengan ekspektasi pelaku usaha ya terhadap bagaimana harga minyak di tahun 2023. Jadi memang kami seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa komoditas ini sudah mulai melandai harganya. Jadi meskipun levelingnya itu masih lebih tinggi dibandingkan tahun lebih rendah daripada 2022. Dan memang kalau kita melihat dampak ekonomi global ini sangat terasa terkait dengan perang Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut. Nah, dengan harga minyak yang sangat dinamis ya, terutama pada kondisi produksi negara-negara eksportir minyak, dan ini beberapa langkah-langkah itu sudah melakukan pemangkasan produksi di sini. Jadi kalau kami melihatnya bahwa ketidakpastian global yang cukup tinggi dan harga minyak yang tinggi ini juga menjadikan pengusaha atau perusahaan itu mulai mengejas terkait dengan bagaimana produksinya, mengingat keterbatasan atau tingginya harga supply tersebut. Dan kalau kita melihat juga di sini memang ada angin segar sebenarnya terkait dengan beberapa contohnya China. China itu kan sudah mulai membuka ya, sebelumnya dia ada zero COVID policy tahun 2022, ini sudah mulai membuka. Nah, ini memberikan secerca harapan baru bahwa mungkin ada kenaikan demand dari secara global. Dan kalau kita melihat beberapa kayak China itu ada peningkatan signifikan terutama untuk ekspor batu bara kita. Oke. Nah, ya, seperti itu. Oke, meskipun ada prospek kenaikan demand utamanya dari China begitu Pak, tapi tadi Anda sempat mention terkait dengan komoditas harganya ini melandai. Lalu bagaimana Pak nanti efeknya kalau misalkan harga komoditas andalan Indonesia khususnya batubara dan ekspor dan CPO, apakah nanti ini tidak akan jadi penopang lagi bagi perekonomian Indonesia di tahun ini? Jadi kalau dalam jangka pendek memang itu masih menjadi penopang. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini kan untuk yang terkait dengan ekspor masih tinggi juga terkait dengan harga-harga komoditas ya. Oleh karena itu mungkin dalam jangka menengah panjangnya kita akan mencoba beralih dari komoditas menjadi beberapa sektor seperti hilirisasi. Jadi kita akan menerapkan bagaimana
ekspor komoditas itu kita bungkus menjadi hilirisasi sehingga bisa memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian kita.